Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Riawan dengan NPM 202310248. Pada video kelima ini, saya akan menjawab studi kasus mengenai konsep sistem keuangan perusahaan multinasional. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan keuntungan perusahaan? Fluktuasi nilai tukar adalah perubahan nilai tukar antara dua mata uang dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti inflasi, suku bunga, kondisi ekonomi dan politik. Fluktuasi dapat mempengaruhi perusahaan seperti PT Global Maju karena perusahaan meminjam dalam mata uang asing dan nilai tukarnya naik, maka biaya pinjaman dalam rupiah menjadi lebih mahal. Keuntungan dari ekspor juga bisa turun jika nilai tukar mata uang asing melemah terhadap rupiah. Yang kedua, sebutkan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh Global Maju untuk mengelola risiko valuta asing. Di sini ada 4 strategi yang dapat digunakan. Yang pertama, hedging, menggunakan kontrak forward atau opsi mata uang. Yang kedua, natural hedging, seperti menyamakan pemasukan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama. Yang ketiga, diversifikasi pasar, agar tidak tergantung pada satu mata uang asing saja. Yang keempat, netting, yaitu mengimbangi utang dan piutang dalam mata uang yang sama antar cabang perusahaan. 3. Bagaimana penggunaan instrumen keuangan derivatif seperti kontrak forward atau opsi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko valuta asing. Kontrak forward memungkinkan perusahaan mengunci nilai tukar tertentu untuk transaksi di masa depan, sehingga melindungi dari perubahan nilai tukar yang tidak diinginkan. Opsi mata uang memberikan hak, bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual mata uang pada kurs tertentu, memberikan fleksibilitas dan perlindungan terhadap pergerakan nilai tukar yang merugikan. Keempat, apa peran dari hedging dalam melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing? Hedging berfungsi sebagai alat proteksi terhadap ketidakpastian nilai tukar. Perannya antara lain yaitu mengunci nilai tukar sehingga perusahaan yang tidak terpengaruh oleh perubahan nilai tukar yang merugikan, mengurangi volatilitas keuangan, atau menjaga kestabilan biaya dan pendapatan, terutama dalam transaksi internasional. Yang terakhir, meningkatkan prediktibilitas kas, sehingga manajemen bisa merencanakan anggaran dan strategi bisnis yang lebih akurat. 5. Bagaimana perusahaan dapat menilai efektivitas strategi pendanaan yang mereka terapkan untuk mengatasi risiko valuta asing? Efektivitas strategi pendanaan bisa dinilai melalui beberapa indikator. Yang pertama, membandingkan sebelum dan sesudah penerapan strategi. Apakah volatilitas keuangan menurun? Yang kedua, tingkat penghematan biaya yang diperoleh dari pengendalian nilai tukar. Yang ketiga, kesesuaian dengan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, evaluasi rutin. Yang kelima, analisis cost benefit atau membandingkan biaya penerapan strategi dengan manfaat yang diperoleh dalam mengurangi risiko.
Studi kasus yang terakhir, yaitu apa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh global maju saat memilih strategi pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko perusahaan. Tingkat risiko nilai tukar yang dihadapi oleh perusahaan yaitu jenis mata uang yang paling banyak digunakan dalam operasional dan transaksi. Kondisi pasar keuangan, misalnya ketersediaan instrumen hedging, suku bunga, dan inflasi. Biaya strategi pendanaan, termasuk bunga pinjaman dan biaya transaksi derivatif. Struktur modal perusahaan seperti proporsi utang dan ekuitas. Dan yang terakhir, kapasitas manajemen dalam memahami dan mengelola risiko keuangan. Baik, itulah tadi jawaban dari studi kasus pada video materi kelima ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.